Masuk ke kamar, cari di bawah kamar itu nanti akan ada sesuatu. Boleh berdua sama temannya. Ya. Kami di mana-mana ada. Berkuliah di Rukun. Oh, kamu di mana? Ya, dari Nusantara. Ya, Kita kasih main ke anak bangsa ini. Ini tadinya mau dipotong ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok gelap? Pakai kacamata. Atusan gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, terkhusus subscriber pada Bukan Rujak Sejati, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah berada di Galek Bindorjo Ngelembu. Alhamdulillah, kita oleh Allah telah disampaikan di tempat ini, dan alhamdulillahirabbil alamin, karena memang di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang kebetulan, termasuk kita sekarang berada di tempat ini juga sudah ditentukan oleh Allah untuk sampai di tempat ini. Karena kita hidup ini memang seperti wayang yang sudah diatur oleh dalang. Jadi kita hidup ini memang tinggal menjalani cerita yang sudah dituliskan untuk kita. Apakah cerita ini nanti menyenangkan ataupun menyedihkan, ya harus diterima. Terima yang pandung, karena sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita terlalu sedih ketika diberikan kesusahan, maka itu tandanya kita tidak ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuk diri kita. Dan jangan juga kita terlalu senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita lupa bahwa kesenangan maupun kesedihan itu adalah ujian Allah kepada kita. Apakah kalau kita lupa, apakah kalau kita senang sampai lupa kepada Allah atau tidak, atau ketika kita diberikan kesedihan terima atau tidak dengan takdir Allah. Intinya semoga kita semuanya bisa bersabar ketika diberikan kesusahan dan bisa bersyukur ketika diberikan kemudahan. Nah, di malam ini kita di tempat saudara kita, sinten namanya panjenengan? Samsul. Pak Samsul.
insyaallah iki seket monggo mriki mawon sane sak ketolan musuhan atau musuhan. Nggih, niki niat hajate panjenengan undang kula lan sedaya rencang-rencang iki pripun hajate napa? Intinya kita minta tolong agar rumah tangga kakak saya semoga bisa kembali lagi seperti semula, karena ada seseorang yang menjadi pihak ketiga di keluarga kakak saya begitu Gus. Iya. Biar tuntas sampai akhirnya. Iya. Sebelum saya melanjutkan untuk bertanya lagi, saya mau matur ke panjenengan bahwa saya dan rekan-rekan ini sejatinya tidak bisa membantu apapun. Bisanya hanya berdoa dan Allah yang menentukan gitu. Karena manusia itu tidak punya daya dan upaya kecuali hanya Allah. Kita jalan ini pun dijalankan oleh Allah. Kita bisa melihat ini pun karena dilihatkan oleh Allah. Jadi saya tegaskan ke panjenengan sebelum saya bertanya ke yang lebih lanjut lagi bahwa kita kesini tidak bisa membantu apapun kecuali hanya doa. Jadi intinya kita hanya bisa berdoa bersama-sama untuk memohon kepada Allah dengan wasilah sholawat supaya kalau kurang baik di dalam rumah tangga ini dijadikan baik, kalau sudah baik dijadikan lebih baik lagi. Ngoten nggih. Terus niku yang mengganggu di dalam rumah tangga itu maksudnya yang diganggu itu mbaknya sampean? Iya, kakak saya sendiri, kakak Kalau sampean kandung. perempuan atau laki-laki? Perempuan. Iya. Iya. Nggih, niku diganggu sama seorang lelaki Seorang berarti. laki-laki, iya. Iya. Ini kalau di dalam hukum Islam sangat-sangat tidak dibenarkan. Bukan hanya di hukum Islam tapi juga di hukum adat. Karena kalau seseorang mengganggu rumah tangga orang lain, kalau laki-laki ini merusak pagar rahayu, tidak boleh. Berbeda dengan laki-laki. Kalau lelaki itu menjadi sunatullahnya untuk bisa 2 atau 3. Tetapi kalau perempuan ini tidak bisa. Jadi kalau ada seorang lelaki mengganggu seorang perempuan yang sudah berumah tangga, ini berarti merusak pagar rahayu begitu. Ini hukumnya kisos. Merusak apalagi sampai melakukan yang di luar dari syariat agama sudah rajam kan begitu. Karena ini merusak rumah tangga begitu. Berbeda lagi kalau seumpamanya seorang perempuan dengan seorang lelaki itu berbeda lagi. Bisa 2 atau 3 begitu, itu bisa. Tapi kalau yang seperti ini tidak bisa, ini harus dihentikan begitu. Ini kejadiannya sudah lama. Insya Allah 1,5 tahun lalu. Iya. Masya Allah. Namanya siapa? Mbaknya? Bastiatul Fuadah. Basyiatul Fuadah. Wadah. Iya. Beliau ini sampai lupa gitu terhadap keluarga gitu. Iya, sama Terhadap anaknya. anak juga sampai lupa gitu Iya. ya. Masya Allah. Sebenarnya ini adalah cobaan untuk keluarga ini. Jika mampu sebenarnya insya Allah akan ditingkatkan derajatnya. Tapi kalau sampai tidak mampu ya akan hancur gitu. Karena setiap apapun jenisnya ketika mau naik derajat pasti akan ada cobaannya. Entah itu di bidang usaha maupun di dalam rumah tangga. Pasti nanti ada cobaannya. Kalau nggak mampu di dalam cobaan itu ya pasti hancur. Gitu. Seseorang yang sudah mulai naik, mulai berjaya usahanya, pasti nanti akan ada cobaannya. Yang pertama pasti di dalam rumah tangga itu maupun di luar dari rumah tangga itu. Kalau nggak mampu ya maka akan hancur kan begitu. Kita harus berhati-hati tentang itu. Makanya saya dulu di
katakan oleh Abah Yai saya bahwa cobaan seseorang itu nanti ketika mau naik derajat akan ada dua hal. Yang pertama itu wanita, yang kedua itu adalah harta atau main. Itu berbahaya. Kalau sampai kedua hal ini tidak bisa dilawan atau tidak bisa dikendalikan, maka akan hancur. Sama kan? Ketika seseorang belajar ilmu hikmah pun juga begitu. Cobaannya nanti akan dua. Kalau sampai tidak bisa mengendalikan ini, maka akan jatuh sehina-hinanya. Makanya diperbolehkan ataupun dipersilahkan kalau yang sudah mampu, apalagi sudah bisa untuk menikah lagi 2 atau 3. Dia mampu, tidak mampu jangan ya. Terus yang kedua, seorang itu harus punya usaha begitu. Harus punya usaha, karena ketika sudah mulai naik tinggi itu nanti kalau tidak punya usaha akan mengharapkan semuanya dari situ begitu. Jadi juga akan berbahaya. Nanti niatnya akan berubah begitu. Ini harus punya usaha. Itu yang perlu untuk dipahami. Dan ini mbaknya ini sampai lupa ya, yang punya rumah ini, sampai lupa sama suami, lupa dengan anak, bahkan lupa dengan orang tua gitu. Ini percaya tidak percaya, lintri ataupun kekuatan santet itu sebenarnya bahasanya itu santet itu untuk menarik sukma dan menyatukan. Nah, apakah disatukan ke yang baik atau yang keburuk, ini yang jadi masalah. Sebenarnya kata santet itu tidak buruk, tapi ketika penempatannya tidak benar ya jadi tidak baik begitu. Ya seperti halnya seperti ini. Ini di lincik begitu atau ditarik sukmanya begitu. Sehingga akan selalu teringat dengan seseorang itu begitu. Oleh sebab itu sekarang insya Allah kita hilangkan dulu penyebabnya dari masalah yang ditimbulkan dari apa yang ditempatkan itu tadi. Jadi mungkin panjenengan tidak paham, tapi ya maklum saja bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang ditempatkan di tempat ini sehingga pemilik rumah ini nanti jika di rumah dia tidak akan betah. Dia akan berusaha untuk pergi dan mengejar seseorang yang menempatkan sesuatu itu di sini. Kenapa? Karena kalau siang terbayang-bayang, kalaupun tidur ya termimpi-mimpi begitu. Kayak Pak Lurah sedang pacaran dulu mungkin ya. Jadi seperti itu. Ini ada sesuatu yang ditempatkan dan ini bentuknya dari bangsa jin Abdul Jumud yang memang kekuatannya ya bisa dikatakan lumayan lah, tapi tidak ada intinya jin yang kuat itu tidak ada. Kalau ada yang bilang jin kuat itu bohong. Yang ada itu karena diri kita lemah. Siapa namanya yang tadi lupa saya? Istiatul Fuadah. Ya, ini sering pergi dari rumah, kabur gitu. 4 kali. 4 kali kabur. Sampai 4 kali kabur, dijemput sampai rumah kabur lagi gitu. 3 bulan kabur. Iya. Dan mohon maaf, jadi kalau sesuatu hal itu buruk harus dikatakan buruk. Ini sebenarnya hanya menuruti dari hawa nafsu saja. Dan pada akhirnya kalau menuruti hawa nafsu itu yang ada hanya akan kehancuran begitu. Karena yang dilihat cuma hartanya saja, bukan sayang dari dalam hati, bukan cinta dari dalam hati, tetapi hanya karena menuruti hawa nafsu. Satunya butuh satunya butuh Jadi bahayanya nanti kalau satunya sudah bosan satunya sudah habis itu nanti takutnya dibuang di jalan, repot itu. Bahayanya di situ. Tapi tidak usah khawatir, sampai semuanya pasrahkan kepada Allah saja. Sudah agak lama ini ya. Sudah agak lama.
Masya Allah. Sampai lupa sama anak, sama suami, sama lebih parah lagi sama orang tua, kan begitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ketika kasus yang seperti ini, kalau karena penyakit rematis itu kan ada tiga, ada karena ain, ketempelan, dan sihir. Kalau ain maka harus cari pusat penyebab ainnya atau yang memujinya siapa, kan begitu. Kalau ketempelan itu nanti seperti kotoran dan lalat. Jadi kalau seseorang mau diobati penyakitnya, contoh sering was-was dan lain sebagainya, itu karena sering melakukan inoni. Kalaupun diobati berkali-kali, kalau tetap melakukan itu maka tidak akan ada gunanya, tetap sakit, kan begitu. Jadi harus dihilangkan kotorannya dulu. Nah, kalau yang seperti ini seperti tower dan HP. Selama towernya ini nanti belum dihilangkan, maka tetap menyambung kepada HP-nya, begitu. Tidak ada penyebabnya. Dan insya Allah, kalau saya berbicara, maka saya harus bisa untuk membuktikannya, insya Allah. Jadi ketika saya berbicara, ini penyakit ini karena ada hubungannya dengan lintrik ataupun penarik sukma sehingga seorang lupa dengan keluarganya, maka ketika saya berbicara maka saya harus bisa membuktikan, insya Allah. Ini kamarnya siapa ini? Kamarnya Mbak Bastiatur. Kamarnya? Oh, ada. Kamarnya Mbak yang punya rumah ini, yang sebelah sini nih. Iya. Ini di dalam kamar ini ada sesuatu hal yang memang ada yang ditempatkan di situ. Mungkin selama ini panjenengan tidak ngeh, walaupun dibersihkan seperti apapun juga tidak akan bisa ketahuan karena memang diselimuti oleh kegaiban. Maka yang menyelimuti itu dulu, maka yang disebutkan. Jadi cara kerjanya itu sama seperti susuk. Seorang kalau pernah pasang susuk, cara memasukkannya ataupun mengeluarkannya itu enggak harus sakit, cuma ditempelkan begitu saja nanti masuk sendiri. Enggak sakit. Enggak sakit. Dan juga tidak menimbulkan penyakit secara kedokteran karena memang dia sudah diselimuti dengan kegaiban. Tetapi secara kebatinan susuk itu menimbulkan penyakit karena ketika dia masuk maka jin yang situ membutuhkan makanan. Nah, biasanya makanannya itu akan berusaha untuk melakukan kemaksiatan, sehingga ketika melakukan kemaksiatan, contoh zina dan lain sebagainya, itu nanti menjadi makanannya. Ketika seseorang itu sudah tidak bisa memberikan makanan kepada jin itu, maka jin itu akan memakan orang itu tersebut, memakan yang memasang susuk itu tersebut. Makanya sering sesak napas dan lain sebagainya, itu karena susuk yang dipasang itu. Kalau cara kerjanya yang seperti ini ada beberapa media yang bisa digunakan untuk seperti ini. Ini medianya itu nanti akan ditutupi oleh kegaiban tadi, sebab bangsa gaib itu dia tidak punya imaterial. Jadi untuk bisa menyakiti seseorang dia butuh imaterial. Imaterial itu benda. Sedangkan bangsa jin itu tidak mempunyai jisim, tidak mempunyai imaterial. Dia hanya seperti angin. Jadi angin tadi menyelimuti benda tadi untuk menyerang. Contoh ketika ada cahaya merah datang, begitu. Terus di situ masuk ke dalam rumah, dan gitu nanti bisa di atap rumah, bisa di depan rumah, bisa di dalam kamar dan lain sebagainya, begitu. Terkadang kalau rumah itu sudah ada pagerannya, yang bersifat positif, nanti akan ada benturannya memang keras, jedom begitu. Memang ya ada suara jedor gitu, suaranya sangat menggelegar gitu. Ini makanya kemarin tentang ada sesuatu kemarin yang ada kasus kemarin yang suara jedor itu itu kalau beranggapan bahwa itu dari kekuatan sihir, memang iya ada. Benturan-benturan antara yang baik dan buruk itu sering terjadi. Pasien-pasien kita juga sering mengalami suara-suara ketika malam jedar-jedar, itu memang iya. Tetapi saya tidak mengatakan kalau itu memang iya dari
kekuatan gaib itu tadi, karena memang biasanya ketika ada benturan suaranya lebih besar begitu. Ini langsung saja kita fokus di sini, tidak usah melebar kemana-mana. Saya fokus ke sini. Ini sebenarnya di kamar itu, wallahi saya tidak tahu kalau itu kamar. Wallahi demi Allah saya tidak tahu kalau ini adalah kamar dari Pak Wasiatul Pak Wasiaturnya. Sekarang begini saja, biar tidak terjadi fitnah. Karena ketika saya tarik begini, saya keluarkan di sini, nanti itu juga dikira adalah trik atau bagaimana. Dan nanti ketika saya Allah nanti dulu tahan, kameraman fokus di sini, biarkan itu pegangin saja, pegangin dulu. Saya mau fokus ke bendanya dulu, bukan ke mediator. Teman fokus ke saya. Saya pengen pemilik rumah masuk sendiri ke kamar mbaknya, yang mana saya nggak tahu, yang sebelah mana saya nggak tahu. Cari sendiri di kamar mbaknya itu, saya dohirkan dari sini. Saya nggak usah masuk, semua kru nggak usah masuk, biar diambil sendiri di kamarnya itu, di kamar mbaknya itu. Cari di bawah, ya, sampean berdua nanti dulu ya, nanti dulu. Saya dohirkan dari sini, nanti saya ambil itu biarkan dulu ya. Nanti sampean ambil, saya tidak perlu ikut, sampean masuk sendiri, sampean ambil sendiri. Wallahi saya tidak tahu kalau yang mana namanya, yang sebelah mana. Ya pokoknya yang itu adalah kamar dari mbaknya yang pergi dari rumah atau yang minggat dari rumah ini ya. Saya dohirkan dari sini sampean ambil, akan ada sesuatu yang itu bisa hampir saya perkirakan itu adalah keris besar begitu. Keris ini disebut dengan dari bangsa golongan jin Abdul Jumud. Saya pastikan dari sini, saya dohirkan dari sini dan ambil ya. Wallahi demi Allah kita tidak ada sekongkol ya. Oke, kita baru ketemu di sini dan saya diundang di sini, dan demi Allah ini pun juga kita diundang jauh-jauh. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangin. Puan fokus ke saya terus nanti ikut ke beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Bagi saudaraku di rumah, kalau sampean pengen merasakan energinya, rasakan di sebelah sini nanti akan keluar seperti hawa dingin. Kencangkan begini dan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyikhosa Qolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin, Sayyidina Syamdul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibar yang barokahnya Tuhan Syamdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah dohirkan semua hal-hal yang buruk mengikat di dalam keluarga ini. Darodan ayakul kun fayakun alladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Bismillah. Teman masuk ke kamar, cari di bawah kamar itu, nanti akan ada sesuatu. Boleh berdua sama teman ya. Biar kamu pemilik rumah sendiri ya.
Tugas kamu di sini apa tugas kamu? Berabe. Jadi sampean karo teman sampean itu berabe di sini. Sudah lama di sini. Sudah lama. Kenapa Kak berabe itu kenapa? Kenapa? Nah, kalau mengganggu kerja ini kenapa? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh nyari siapa? Siapa yang apa? Kenapa menghancurkan mereka itu kenapa? Ingin memilikinya, kamu ingin memilikinya. Karena dia kan sudah punya. Kenapa? Oh, jika ingin merebutnya langit dulu mayatmu. Insyaallah. Terus kamu aslinya dari mana? Aslinya kamu dari mana? Aslinya ajaran dari mana? Kok bisa sampai di sini dulu? Kami di mana-mana ada. Sopokan perkumpulan dukun. Oh, kamu dari mana-mana? Ya, Dari berapa? Nusantara ada perkumpulan dukun. Oh, dari perkumpulan dukun. Ya, Enggak, berarti begini. Berarti yang menyuruh beliau ini mempunyai sebuah perkumpulan. Oh, gitu. Jadi sebuah perkumpulan. sampai kapanpun aku akan melepaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul qadar. Sini. Tahu kamu lagi ngomong sama siapa sekarang? Ayo sini. Sini. Jadi pada tempat kamu tadi saya berharap di sini. Sini. Ayo sini. Kamu tahu lagi ngomong sama siapa sekarang? Aku lah ngerti. Mau coba. Yo. Kalau saya nyentuh badan saya sejengkal, saya nanti. Saya sentuh badan saya. Ampun. Masih mau coba. Ini siapa ini? Mau coba? Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat dia ke bumi. Natapin dia ke bumi. Mau main-main sama saya? Masih mau main-main? Mau ini saya tarik ini. Yang buntut panjang, nakal. Mau itu? Buntut itu bahasa Indonesia ya? Ekor. Iya. Mau ekor kamu tak potong? Ampun. Tak buat mainan. Ampun.
Mau tak kasih mainan ke anak buah saya biar buat main di ekor kambing. Ini tanduknya mau dipotong ini. Tanduknya mau dipotong ini. Lepaskan ikatan Bisa potong tanduk kamu ini. Tanduk kamu mesti potong ini. Lepaskan ikatan dari sakit. Ikat orang seenaknya. Pas sekarang minta dilepas. Sakit di tanganku. Telinga kamu panjang bener ini. Telinga lebarnya sekampak, tambah namanya bisa kampak. Iya, kayak ini. Lepaskan tanganku. Sukmanya ini kamu taruh mana? Simpan di gua. Kembalikan sekarang. Lepaskan dulu. Jadi mau lepasin enggak kamu? Ya. Oh, kali lagi potong leher kamu nanti. Lepaskan saya, kembalikan. Saya janji. Ini bandem ini biarin aja nih. Ini sok-sok ini sok belagu ini temenmu ini. Sombong itu. Ditarik semuanya, kembalikan. Ayo coba lepasin berdiri kalau bisa. Kalau bisa berdiri, jos. Kembalikan ke sisi orangnya apa yang kasih saya. Saya minta bantuan. Ngomong kayak Ampun. siapa namanya? Terus itu gimana keris bisa ada di kamarnya? Itu. Aku sanggup. Gimana kamu taruhnya sebelahku tampar? Aku nggak ngerti. Kalian nanti. Tidak dapat. Sudah tak ambil. Kamu bisa naruh dari situ itu gimana? Ngerti aku bayar untuk kayak ngerti. Siapa wae aku Jangan sing dikira saya masih tidak tahu. Di samping rumah itu ada. Di depan rumah ada. Jangan dikira saya tidak tahu. Kamu mau nipu saya kamu. Enggak kamu. Bisa bikin sakit mulutnya. Kenapa duding-duding ke sana? Itu gimana temanmu cara naruh di kamar itu kok bisa ada di situ itu? Terus mana tadi Pak yang dapat tadi? Melalui angin. Tadi yang ambil siapa ini? Tadi sama jenengan. Jadi di mana ini tadi letaknya? Di bawah tidur. Demi Allah kita enggak ada sekongkol ya. Demi Allah ini secara real sampai ambil ya. Jadi saya juga baru pertama kali ini dan malam ini dan demi Allah demi Rasulullah sampai ambil sendiri ya. Kita tidak ada persoalan apapun. Kita juga baru bertemu di sini ya. Jadi intinya saya juga baru tahu yang seperti ini. Yang sebesar ini begitu. Bisa lah nanti buat mainan ting tung gitu ya. Karena ini yang insya Allah gitu. Memang bahasa jin tidak bisa dipercaya perkataannya, tetapi ini memang seseorang yang melakukan ini atau yang disuruh ini dia bukan perkumpulan dukun-dukun. Ya, pernah dengar begitu? Sama kita. Jadi ada perkumpulan dukun-dukun lah yang mantuk-mantuk saya katanya kamu. Kemarin juga dengar sebelum saya kesini seperti itu. Orang itu punya perkumpulan dukun-dukun gitu lah ya, nggak usah disebutkan lah ya. Ini seperti itu. Tapi wallahi demi Allah, saya baru tahu tempat ini dan baru ngobrol dengan beliau pun juga saya kira baru kali ini begitu. Sebelumnya saya tidak tahu gitu.
Masya Allah. Sudah kemana saja penjenguk? Sudah kemana-mana sebelumnya? Sudah 50 ada. Sudah ke 50 tempat. Ada 50. Semuanya yang terkenal di YouTube ya. Insya Allah. Ya intinya ya semuanya termasuk saya juga hanya berdoa. Dan Allah tentunya yang menentukan. Lemas nggak kamu lihat lagi kamu? Di sana. Kenapa? Oh iya, masih temannya ini. Samping rumah. Kamu masih mau ikut nama dukun kamu apa mau ikut saya? Ke saya. Kenapa? Lebih baik daripada yang di sana. Kamu maunya cuma cari Tuhan yang sakti yang ngasih makan aja kamu. Ngomong kayak gitu karena depan saya kamu. Ikut saya. Ke saya harus masuk Islam kamu. Kalau ikut saya harus masuk Islam, ngerti? Ikutin saya. Kalau mau ikut, Asyhadu Allah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bidang Arab, bidang Budi. Ikut sama yang lain aja ya. Pintu ini bisa dibuka, bisa tembus sampai ke depan. Silakan dibuka. Aja ngamuk bu, aku tidak sama ngamuk. Apa? Ya, sampean nanti cari di depan sama ini. Setelah itu saya mau tutup saja. Yang mau minta buah batang cuma nanti di Pak Lurah di sebelah sana, bawah pohon sama di samping. Ya, kedua jalan. Yang di rumah harus ikut menyaksikan. Ya, Ibu, Mbak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua saudara-saudaraku subscriber di manapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga tayangan ini menjadikan kita saudara. Doa doa walaupun hanya ketemu lewat Jumat, semoga kita semuanya tetap menjadi saudara dan selawat saking ulasi Gusti Allah. Saya mohon maaf apabila di dalam tayangannya ada suatu hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Jangan dijadikan apa yang panjenengan lihat itu menjadi kekotoran di dalam hati panjenengan. Kalaupun suka silakan dilihat. Kalau tidak suka tidak usah dilihat. Kalau ada tuntunannya silakan diambil. Kalau sekiranya tidak memberikan sebuah kemanfaatan, tidak usah dilihat. Dan untuk semua saudaraku, semoga tayangan ini bisa menjadikan kita sebuah tali persaudaraan, karena yang paling penting ialah menjadi saudara. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Memahami sesuatu hal tidak bisa mengukur baju orang lain dengan diri kita, tidak sama. Jangan belajar satu ilmu hanya satu saja, tapi tidak belajar yang lainnya, sehingga menganggap bahwa tiangnya pohon pisang adalah tiang-tiangnya dunia. Jangan mengira bahwa batok kelapa adalah langit-langitnya bumi, sehingga menganggap bahwa semuanya
adalah salah dan yang benar adalah diri kita. Tidak mesti. Jangan juga bangga dengan ibadah kita, karena itu bisa menjadi sebuah kesombongan, dan sombong adalah sifatnya syaitan. Jangan benci juga kepada seseorang yang mungkin tidak baik. Bisa jadi orang yang tidak baik itu lebih dimuliakan Allah daripada diri kita. Jangan bangga dengan apa yang kita lakukan baik sehingga kita memandang rendah orang lain yang mungkin sedang tidak baik. Jika kita sholat, lakukan ibadah sholat kita dengan ikhlas karena Allah. Jangan bangga dengan ibadah sholat kita. Dan jangan membenci orang yang tidak sholat. Jangan membenci orang yang maksiat. Tetapi doakanlah orang-orang yang melakukan maksiat itu. Saya ingin membaca komentar tapi di sini tidak ada HP. Pokoknya ini saya mengucapkan terima kasih lah untuk semua saudara-saudaraku yang telah menulis komentar, subscribe, melihat. Terima kasih matur suwun saudara panjenengan sudah melihat tayangan ini. Masya Allah, suatu kehormatan dan kebanggaan untuk diri saya. Matur suwun, terima kasih. Dan yang sudah mensubscribe, matur suwun. Dan juga kalau berkenan, bagi berkenan saja di share di Facebook, dibagikan di Facebook. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah. Saya Al-Fakir yang bodoh, banyak omong, banyak salah. Mohon maaf ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Jadikan apa yang kita lihat itu adalah iktibar, karena apa semua yang kita lihat adalah pelajaran. Dan kalau ada yang salah menjadi sebuah pelajaran bahwa jangan melakukan hal seperti itu. Kalau ada yang benar, mari kita ikuti. Dan saya mohon untuk semua saudara-saudaraku selalu dekatkan diri kita kepada Allah, perbaiki salat kita. Apabila salat kita baik, insya Allah hidup kita akan baik. Tidak usah datang ke dukun atau kemana, tidak usah. Karena ketika kita menginginkan sesuatu dan ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, mintalah doa kepada orang tua kita. Karena doa yang paling mustajab ialah doa dari orang tua. Yang paling keramat di dunia ini bukan keris, bukan pusaka, bukan apa, tapi adalah orang tua kita. Lakukan ibadah karena Allah, karena apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Ibadah kita bukan untuk Allah, untuk kita. Jika kita tidak melakukan maksiat, itu juga bukan untuk Allah. Allah tidak ada ruginya kita melakukan maksiat. Bahkan kalau kita tidak melakukan maksiat, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Setelah melihat tayangan ini, jangan langsung tidur, mandi, sholat malam, baru tidur ya. Setelah ini nanti dan bicaranya disiramkan di sekitaran rumah, terus diajani 4 penjuru rumah. Alhamdulillah, syukran ya salam. Saya Al-Fakir ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur zati wa sirri fi sa'ir al-asma'i wa sifati wa وصحبه وسلم.